Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPS dengan Bu Fitri. Sebelumnya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bu Fitri harap kalian tetap bersemangat meskipun kita belajar masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh karena memang situasi dan kondisi yang menuntut kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai negara-negara ASEAN. Itu adalah peta kawasan Asia Tenggara dengan 10 negara anggotanya. Letak wilayah ASEAN. Letak suatu wilayah itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu letak geografis dan letak astronomis atau koordinat, di mana yang disebut dengan letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Misalnya sebelah barat berbatasan dengan mana, sebelah timur berbatasan dengan mana, itu namanya letak geografis. Sedangkan letak koordinat atau letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ini langsung karakteristik negara anggota ASEAN. Oke, nih anggota ASEAN tadi 10 negara. Yang akan kita bahas adalah Indonesia. Negara kita ya. Indonesia tercinta. Nah, ini adalah identitas negara kita dari benderanya, lambang negara. Nah, itu ada nama resmi, ibu kota, pemerintahan. Nah, itu identitasnya. Yang selanjutnya letak dan batas. Nah, letak astronomis Indonesia itu terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan antara 60 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, berdasarkan garis astronomis itu Indonesia beriklim tropis, dan di Indonesia itu terdapat pembagian 3 wilayah bagian waktu, yaitu ada WIB, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, di mana masing-masing pembagian wilayah waktu itu memiliki selisih 1 jam. Nah, yang kedua letak geografis. Nah, letak geografis itu Indonesia itu berada pada persilangan 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, sedangkan 2 samudra itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang selanjutnya letak geologis. Nah, letak geologis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan batuan penyusunnya. Indonesia merupakan daerah pertemuan antara 2 deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu juga Indonesia merupakan pertemuan antara lempeng Asia Indo-Australia dan lempeng dasar Samudra Pasifik, yang dimana itu mengakibatkan Indonesia itu sering mengalami gempa, baik itu gempa vulkanik ataupun tektonik, dan di Indonesia itu juga banyak memiliki gunung berapi. Nah, selanjutnya untuk batas wilayah Indonesia, sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Samudra Pasifik. Sebelah timur itu Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk bentang alamnya itu wilayah kita bentang alamnya itu bervariasi, yaitu ada pegunungan, ada dataran tinggi atau plateau, dataran rendah, penalpine, depresi, dan perairan. Nah, di mana nanti masing-masing relief daratan Indonesia itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bisa kalian baca baik di buku paket atau buku itu kurikulum 2013 ataupun LKS yang sudah kalian punya. Silakan kalian baca. Yang selanjutnya penduduk Indonesia.
Nah, setiap tahun penduduk Indonesia itu mengalami peningkatan, di mana penduduk Indonesia itu terdiri dari 250 suku bangsa yang terbagi atas ada 45% suku Jawa, 14% suku Sunda, 8% Madura, dan 7% suku Batak. Di Indonesia, mayoritas penduduknya itu menganut agama Islam, meskipun agama lain itu juga ada pemeluknya. Itu ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Tuh. Untuk perekonomian, produk utama ekspor kita itu adalah minyak dan gas, hasil pertanian dan laut, hasil industri, hasil tambang selain migas, dan hasil hutan. Untuk hasil pertanian itu ada sagu, hasil laut ada ikan, hasil industri ya industri pakaian, hasil tambang selain migas ada emas, hasil hutannya ada rotan, damar, dan lain-lain. Nah, selain kita melakukan kegiatan ekspor, kita juga melakukan kegiatan impor, di mana produk utamanya yaitu berupa barang konsumsi, barang baku dan barang penolong, dan juga barang modal. Barang konsumsi itu berarti barang yang kita bisa konsumsi. Taruhlah kita impor beras. Nah, itu. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu adalah sangat banyak sekali. Ada dari hasil tambang, dari pertanian, dan dari bahan baku industri. Nah, ini hasil tambang itu berupa minyak bumi, ada batu bara, biji emas, tembaga, batu hijau. Nah, sedangkan hasil pertanian itu ada padi, jagung, kedelai, kacang tanah. Untuk bahan baku industri itu biasanya yang kita ekspor itu adalah barang mentah. Misalnya kita ekspor karet, itu masih berupa getah karet. Untuk bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia itu antara lain ada kerjasama bilateral, regional, dan multilateral atau internasional, di mana yang dimaksud dengan kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Nah, berarti misalnya Indonesia bekerja sama dengan Brunei Darussalam, Indonesia dengan Malaysia. Nah, itu bilateral, hanya dilakukan oleh dua negara. Yang kedua, kerjasama regional, di mana kerjasama regional itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dalam satu kawasan tertentu, misalnya ASEAN. Nah, itu. Yang selanjutnya kerjasama multilateral atau internasional. Nah, ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara secara umum. Itu ada Indonesia mengikuti kegiatan mengikuti organisasi PBB, GNB. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, GNB itu Gerakan Non-Blok, OPEC. Nah, OPEC atau Organisasi Petroleum Exporting Countries itu. Yang selanjutnya itu adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam itu istilah lainnya atau sebutan biasa disebut dengan negara petrodolar. Nah, ini untuk identitasnya, lambang negara yang seperti itu, dan benderanya ada di situ. Yang selanjutnya letak dan batas. Letak astronomis Brunei Darussalam itu terletak di antara 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 bujur timur sampai 115 bujur timur. Nah, ini untuk iklimnya itu masih sama dengan negara kita, yaitu beriklim tropis. Untuk letak geografisnya itu adalah negara Brunei itu dikelilingi oleh negara Malaysia, di mana negara Brunei terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu Tutong, Belait, dan Brunei. Negara timur adalah daerah Temburong. Batas negara Brunei bagian
sebelah selatan, timur dan barat itu berbatasan dengan negara bagian Sarawak atau Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Bentang alamnya, itu terbagi menjadi dua, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Di wilayah barat itu meliputi Brunei, Tutong dan Belait, sedangkan sebelah timur Temborong diselingi daerah Sarawak dan Sungai Buton Limbang. Penduduknya, mayoritas penduduk Brunei itu adalah beretnis Melayu. Selebihnya itu adalah etnis Tionghoa, Dayak dan juga India. Mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Perekonomiannya, ini adalah negara Brunei itu termasuk negara pengekspor minyak bumi dan gas bumi paling besar tadi. Brunei itu merupakan negara petrodolar. Itu berarti kaya raya karena memiliki banyak tambang minyak. Dengan demikian, industri utamanya adalah pengolahan minyak, gas alam cair dan konstruksi. Untuk sumber daya alamnya itu yang dimiliki itu jelas yang pertama yang sangat melimpah di Brunei itu adalah minyak dan gas. Dan juga perikanan. Di mana perikanan di Brunei itu merupakan kekayaan alam yang nomor 2 terbesar setelah minyak bumi, berarti minyak bumi dan juga perikanan. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Brunei itu adalah kerjasama internasional. Dan yang kedua juga sama dengan negara kita, memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia. Ada hubungan diplomatik, perdagangan, ketenaga kerjaan, serta pendidikan dan sosial budaya. Untuk pendidikan dan sosial budaya itu contohnya kita bisa bertukar pelajar berprestasi. Indonesia mengirim pelajar ke Brunei dan Brunei juga mengirim ke negara kita. Oke, itu saja untuk pembahasan karakteristik negara ASEAN, Indonesia dan Brunei Darussalam. Silahkan kalian baca lebih lanjut untuk modul dan juga LKS yang sudah kalian pegang. Jangan lupa kalian tetap harus memperhatikan protokol kesehatan karena sekarang ini kesehatan adalah yang paling penting. Dan tetap semangat meskipun kalian masih belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.